Satu kali saya berjalan dengan teman saya melewati sebuah gang kecil, dan di depan sana ada dua anak kecil sedang kejar-kejaran. Waktu mereka semakin mendekat, kami terganggu dengan ucapan yang dikeluarkan oleh anak yang lagi ngejar itu. Jadi dia tidak cuma ngejar, tapi dia ngejar sambil mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anak seusia dia. Teman saya kaget dan langsung nyeletuk, waduh kalau itu anak saya sudah tak pukul itu pasti. Saudara, satu hal yang saya percaya bahwa ketika kita mendidik anak kita dengan benar sejak awal, kita tidak perlu kok memberikan pukulan untuk menegur anak kita. Amin. Minggu ini, Family First hadir dengan satu tema bersama. Kita akan belajar tentang mendidik anak. Ada satu ayat acuan kita di dalam Amsal 29 ayat 15 dan 17. Ayat firman Tuhan berkata, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kebanggaan orang tua adalah anak-anak mereka, dan tentunya anak-anak di sini adalah anak-anak yang terdidik sehingga mereka bertumbuh dalam kehidupan yang baik. Ada kebiasaan, tingkah laku, perkataan, semuanya baik dan menggambarkan anak-anak yang punya nilai-nilai kekristenan yang benar. Dan ini anak-anak yang memberikan kebanggaan buat orang tuanya. Kalau kita melihat anak-anak bertumbuh dengan sikap yang baik, saya percaya sebagai orang tua kita pasti punya rasa tentram, sukacita melalui luapan kebanggaan kita kepada anak-anak kita. Sebab itu penting sekali untuk kita sebagai orang tua memberikan didikan kepada anak-anak kita sehingga mereka bertumbuh tidak dalam kebodohan mereka, tapi mereka bertumbuh dalam hikmat yang membuat mereka semakin jadi berkat. Dua hal saja saudara yang perlu kita perhatikan dalam memberikan didikan kepada anak-anak kita. Yang pertama, pastikan anak-anak kita merasakan keuntungan dari sebuah didikan yang kita berikan. Sebagai orang tua, kita jangan hanya memberitahukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang baik, apa yang tidak baik, tapi kita harus sertai dengan pengertian, dan itu membuat mereka bisa merasakan keuntungan dari didikan yang kita berikan. Salah satu contoh, anak saya masih kecil, usia 3 tahun, ketika dia keluar dari kamar mandi, sering kali dia keluar tanpa kesek dengan bersih, dengan kering kakinya, dia langsung lari menuju ke kamar. Waktu saya lihat anak saya lari, dengan perasaan spontan saya juga agak teriak gitu kan, anak saya, Liam, no running, gitu kan? Anak saya cukup kaget, dia ngeliat saya sambil diem gitu kan. Ketika agak tenang, saya mulai ajak ngobrol anak saya, Liam, nggak boleh loh running itu, tahu nggak kenapa nggak boleh running? Saya berikan pengertian bahwa kalau Liam lari, Liam bisa kepreset, nanti jatuh, kepalanya kebentur, sakit loh. Liam mau sakit kayak gitu? Nggak mau pak, Liam nggak boleh ya lari lagi ya. Iya pak. Saya bersyukur anak saya mau mengerti. Setelah berkali-kali saya berikan pengertian berulang-ulang, hari ini dia nggak pernah lagi lari keluar dari kamar mandi. Itu buah dari sebuah didikan yang kita berikan terus-menerus kepada anak kita. Saudara, satu hal yang saya percaya ketika anak kita terbiasa, ya, saya sering ngajak ngobrol anak saya, terbiasa untuk diajak ngobrol, mereka bisa mengerti. Dan memang hal ini tidak bisa dilakukan sekejap mata. Memang perlu dibangun kebiasaan untuk diajak ngobrol sejak kecil, ya kan? Kebiasaan itu akan mempermudah kita sebagai orang tua memberikan pengertian. Dan tentunya tidak cuma sekedar pengertian, harus didukung dengan keteladanan dari kehidupan kita sebagai orang tua. Didikan dan pengertian bisa kita berikan melalui juga membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam keluarga. Kami terbiasa doa bersama di awal waktu kami mau berangkat sekolah, berangkat kerja, kami doa sama-sama. Sampai satu kali kami tergesa-gesa waktu itu berangkat, sampai kami lupa belum berdoa. Anak saya yang kecil, usia 3 tahun, dia bisa nyeletuk dengan, Papa, kita belum pray loh, gitu kan. Dan akhirnya, oh iya, thank you, kita langsung pray waktu itu. Itu sebuah didikan dan pengertian yang saya tanamkan kepada mereka bahwa untuk memulai segala sesuatu, kita mulai dengan berdoa supaya Tuhan menyertai dan memberkati sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, pengertian yang berulang-ulang kita berikan didukung dengan keteladanan hidup kita sebagai orang tua, kebiasaan-kebiasaan baik yang terus dibangun. Saya percaya
Semuanya itu akan membuat anak-anak kita merasakan keuntungan dari didikan yang kita berikan kepada mereka. Amin. Hal yang kedua, ayat 15 berkata teguran mendahului tongkat. Artinya jelas bahwa tongkat tidak boleh digunakan sebelum ada teguran yang disertai dengan pengertian yang jelas kepada anak-anak kita. Kata tongkat di sini itu kata yang sama dipakai oleh Daud waktu dia menuliskan gadamu dan tongkatmu dalam Mazmur 23. Itu tongkat gembala yang dipakai untuk menjaga domba supaya tidak keluar dari kawanan domba. Tongkat itu dipakai ketika domba itu sudah terlalu jauh dari jangkauan gembala, terlalu jauh, pakai tongkat untuk digait. Dan ini demikian juga tongkat didikan yang kita punya sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Kita baru akan gunakan itu setelah berkali-kali dan berulang-ulang keteladanan dan didikan kita berikan untuk anak-anak kita. Bentuknya mungkin bisa berupa nada yang agak tinggi, kemudian bisa berupa ekspresi yang sedikit lebih garang gitu kan, bisa juga sedikit ceples di pantatnya atau jeweran ringan di telinganya, supaya anak kita mengerti bahwa oh itu memang benar-benar tidak boleh kita lakukan ya. Dengan pengertian yang kita berikan, saya percaya semuanya itu akan menjadi didikan yang baik buat anak-anak kita. Jelas tujuannya untuk mendidik. Pastikan orang tua tidak menggunakan tongkat itu dalam keadaan emosi atau lagi marah. Jadi tujuannya mendidik, bukan untuk meluapkan emosi kita. Nah, kalau kita sedikit kembali ke ayat Amsal 29 ayat 15, ayat acuan kita, dan ada bagian yang mengatakan bahwa anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Bapak Ibu Saudara, yang harus kita pahami betul bahwa dalam mendidik anak jangan biarkan mereka tersesat dalam jalan yang namanya semaunya sendiri. Semuanya itu hanya akan membawa kita kepada bikin malu, ya kan? Bikin malu orang tuanya. Apapun yang dilakukan seorang anak itu pasti kembali ke orang tuanya soalnya. Contoh, kalau misalnya dia melakukan hal yang tidak pantas, orang-orang sekitarnya akan mulai menilai, wah ini anaknya siapa toh? Gitu. Tapi sebaliknya, justru kalau dia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang bernilai, orang juga mempertanyakan hal yang sama, tapi intonasinya beda. Intonasinya, wah ini anak siapa sih? Nah itu beda kan saudara ya, bisa merasakan itu. Nah, semuanya akan kembali kepada orang tua. Dan saya percaya setiap buah didikan yang kita hasilkan terhadap anak-anak kita tidak cuma mendatangkan sukacita buat orang tua, tapi saya percaya itu juga menyenangkan hati Tuhan karena Dia Bapa kita. Amin. Sebab itu dua hal ini saja saudara yang menjadi pelajaran kita bersama untuk mendidik anak. Dan jangan biarkan anak-anak kita semaunya sendiri, karena perbuatan memanjakan itu sebenarnya adalah tindakan yang jahat kepada anak-anak kita. Dua hal ini saja, dan satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah perlu kesepakatan antara orang tua, suami dan istri dalam cara mendidik, dalam nilai-nilai yang ditanamkan kepada anak-anak. Perlu kesepakatan. Jangan sampai ke mama boleh, ke papa tidak boleh. Itu membuat anak bingung dengan didikan yang model seperti itu. Kesepakatan orang tua, suami istri, itu juga penting untuk mendidik anak. Saudara, saya akan tutup dengan ini, bahwa setiap anak memang lahir dengan tidak tahu apa-apa. Tetapi jika bertumbuh dalam kebodohannya, semuanya itu karena didikan yang tidak diterima dari orang tuanya. Sebab itu, mari para orang tua, didiklah anak-anak kita sehingga mereka menjadi seperti anak panah di tangan pahlawan, yang melesat dengan hikmat, jadi kebanggaan, dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Selamat mendidik anak ibu saudara semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.